It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifatul Umah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Nah, jadi di video kali ini kita sudah memasuki minggu ke-6 PPL kolaborasi dan PPL Mandiri UIN Wali Songo Semarang. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang administrasi yang ada di sekolah. Nah, apa sih pengertian dari administrasi sekolah itu? Jadi, administrasi sekolah itu adalah seluruh proses pengelolaan mulai dari pengendalian, pengurusan, pengaturan, berbagai cara atau usaha supaya tujuan sekolah bisa terlaksana dengan baik. Nah, pada administrasi sekolah ini hubungannya sangat erat dengan surat menyurat ataupun arsip. Karena data-data yang didapat atau informasi-informasi yang sudah didapat harus dicatat dengan tepat, akurat, dan dapat disajikan tepat waktu ketika sewaktu-waktu digunakan. Nah, untuk fungsinya sendiri, administrasi sekolah itu berfungsi sebagai sumber informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Meskipun demikian, administrasi sekolah itu bersifat praktis dan fleksibel, jadi dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang ada di sekolah tersebut. Jadi, menurut Kemendikbud setidaknya ada 8 pembagian urusan pada administrasi sekolah. Salah satunya ada administrasi kesiswaan, kemudian ada administrasi sarana dan prasarana, ada administrasi personal, kemudian ada administrasi keuangan, administrasi kurikulum, administrasi humas, kemudian ada administrasi persuratan dan pengarsipan, dan yang terakhir ada administrasi layanan khusus. Nah, dari ke-8 administrasi yang dikelola oleh sekolah, di sini saya akan mengulik sedikit tentang hal-hal apa aja yang diurus oleh ke-8 administrasi ini. Nah, jadi yang pertama ada administrasi kesiswaan. Nah, jadi di dalam administrasi kesiswaan ini pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan pencatatan data siswa, kemudian ada pencatatan raport, ada pembuatan surat untuk panggilan orang tua atau skors, kemudian ada penerimaan siswa baru, kemudian ada bantuan untuk siswa, ada pembuatan data peserta ujian rekomendasi siswa ke perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan siswa. Nah, yang selanjutnya ada administrasi sarana dan prasarana. Jadi, administrasi sarana dan prasarana ini berkaitan dengan pengelolaan berbagai barang dan juga infrastruktur penunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada administrasi personal. Jadi, administrasi personal ini sama seperti administrasi kepegawaian. Nah, jadi administrasi kepegawaian ini berkaitan dengan pengelolaan urusan guru ataupun karyawan. Nah, di dalam pelaksanaannya itu seperti misal membuat belangko atau absen guru, kemudian membuat laporan keadaan guru, kemudian ada pengawas dan tenaga, kemudian ada pembuatan penilaian terhadap kinerja pegawai dan lain sebagainya yang berkaitan dengan guru dan para karyawan yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya ada administrasi keuangan. Nah, jadi di dalam administrasi keuangan ini hal-hal yang berkaitan itu seperti pencatatan seluruh keuangan sekolah, kemudian pengelolaan, kemudian pelaporan dana bantuan BOS atau BOP, dan penyusunan RKAS. Nah, jadi administrasi keuangan ini sendiri kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada administrasi kurikulum. Nah, jadi di dalam administrasi kurikulum ini berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan. Nah, biasanya administrasi kurikulum ini dipegang langsung oleh Wakakurikulum sendiri. Nah, pada administrasi kurikulum ini kita ditugasi untuk menyiapkan atau membuat agenda ekskul, kemudian formulir penilaian, kemudian ada jadwal kegiatan selama 1 semester, kemudian ada buku agenda mengajar, ada program kerja tahunan, kemudian ada perlengkapan tes semesteran, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada administrasi humas. Nah, jadi di dalam administrasi humas itu biasanya meliputi pelaksanaan kegiatan, kemudian kerjasama dari satu pihak ke pihak lain, kemudian ada pembuatan MOU dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada administrasi persuratan dan pengarsipan. Nah, jadi di administrasi persuratan dan pengarsipan ini berkaitan dengan pencatatan surat masuk dan keluar. Kemudian ada pengklasifikasian surat, kemudian ada pengarsipan surat dan pembuatan surat-surat sekolah. Nah, jadi ketika ada surat-surat masuk dari sekolah lain atau sekolah tersebut mengeluarkan surat untuk dibagikan kepada lembaga-lembaga lain, itu diurus oleh bagian administrasi persuratan dan pengarsipan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada administrasi layanan khusus. Nah, jadi di dalam administrasi layanan khusus ini mereka mempunyai tugas yaitu membantu melaksanakan hal-hal yang ada di luar kegiatan utama dari institusi pendidikan tersebut. Nah, jadi dari beberapa administrasi yang ada di sekolah itu, saya mengambil satu pembahasan yaitu dari administrasi kurikulum. Nah, jadi di dalam administrasi kurikulum itu kan membahas tentang pelaksanaan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi kurikulum di setiap sekolah itu digunakan sebagai pegangan mengajar pada tiap angkatan, baik itu dalam pembuatan RPP maupun dalam tiap-tiap mata pelajaran yang meliputi SK, KD, ataupun indikator. Nah, di minggu ini saya ditugasi untuk mengetik agenda-agenda ekskul yang akan dilakukan di sekolah MI Nurul Fatah. Kemudian saya juga disuruh untuk mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan apa saja yang dibutuhkan pada saat tes simulasi untuk anak kelas 5 untuk mengikuti tes ujian dari dinas.
Nah, mungkin itu sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa bagi kalian yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.